Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang manfaat-manfaat hutan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Hutan adalah organisme yang memiliki peranan yang begitu besar bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Manfaat hutan bagi kehidupan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang urgen, sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok yang harganya tak ternilai. Tahukah Anda apa fungsi hutan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di bumi ini? Mungkin ini adalah merupakan pertanyaan yang biasa saja, ataupun mungkin pertanyaan yang tak berguna. Sekilas mungkin seperti itu, tetapi jika Anda mau memahami secara lebih detail, lebih mendalam lagi bahwa hutan memberikan dampak yang luar biasa bagi kelangsungan hidup manusia. Coba kita bayangkan, andai kata hutan di dunia ini tidak ada, maka mungkin bisa dipastikan bahwa suhu di muka bumi ini pasti akan sangat panas. Kemudian persediaan air sungai, air tawar, air sumur tentunya akan sangat terbatas sekali. Ataupun mungkin kekeringan melanda di mana-mana. Banjir akan datang setiap saat turunnya hujan. Dikarenakan begitu air hujan turun, maka tidak ada yang menyerapnya. Tidak ada yang membuat air hujan itu tertampung, tetapi air hujan langsung mencari tempat yang lebih rendah. Air hujan langsung mengalir tempat yang lebih rendah, dan kemudian pasti terjadinya banjir. Mungkin Anda juga akan merasakan stres, dikarenakan kenapa? Mata kita tidak pernah memandang sesuatu yang hijau. Terbukti bahwa sekarang ketika kita stres, ketika kita dalam masalah, banyak di antara kita yang kemudian mencari pemandangan-pemandangan yang enak dilihat seperti pergi ke gunung ataupun ke tempat-tempat lainnya. Bukankah pedesaan yang merupakan tempat yang banyak pepohonan kini semakin diminati oleh orang-orang kota? Kenapa? Dikarenakan hutan bisa mencegah manusia daripada stres. Hutan bisa memberikan keindahan, memberikan kedamaian, kenyamanan bagi kehidupan kita. Tetapi sebenarnya manfaat daripada hutan lebih daripada itu semua. Kemudian juga bisa dibayangkan, andai kata hutan tidak ada, maka polusi udara mungkin akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Dan tentunya ini akan memberikan potensi besar bagi penyakit, khususnya masalah pernapasan. Kenapa? Dikarenakan di udara semakin banyaknya karbon dioksida yang berdesak-desakan. Banyaknya karbon dioksida, minimnya udara segar, sehingga penyakit akan kerap menghantui siapapun. Maka itulah hutan memiliki fungsi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup di muka bumi ini. Di sini kita akan melihat beberapa fungsi, adapun beberapa manfaat hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, hutan itu adalah sebagai penyerap ataupun sebagai penyimpan karbon. Pepohonan dan hutan itu ia menyerap karbon dioksida ataupun CO2 dan kemudian mengubahnya menjadi kayu. Karbon dioksida yang berterbangan di udara itu semua akan diserap oleh tanaman, diserap oleh pepohonan yang kemudian disimpan di dalam batang pepohonan, di dalam dedaunan. Dan ini akan terus disimpan, terus berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Itulah pentingnya fungsi hutan dari sistem iklim bumi. Secara sederhana kita bisa menerangkan bahwa pohon yang tumbuh subur itu menjadi penyerap karbon dioksida dari permukaan atmosfer bumi. Di dalam pohon tersebut disimpannya karbon dioksida dalam daunnya, dalam akarnya, bahkan dalam tanah hutan. Oleh karena itulah pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, hutan menjadi gantungan hidup. Jutaan orang di seluruh dunia hidup secara aktif di hutan. Hutan menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Hutan menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yang stres ketika hidup di kota dan penuh masalah dalam kehidupannya. Ini beberapa contoh penggunaan hutan sebagai sumber mata pencaharian. Banyak orang mencari kayu sebagai bahan untuk diolah menjadi sumber pendapatannya. Banyak orang mencari kayu, menebang pepohonan untuk memperoleh ataupun meningkatkan kehidupan ekonominya. Hutan juga merupakan sumber daripada berbagai kehidupan.
Bukan hanya kayunya saja, tetapi beragam satwa liar di sana menjadi tempat hidupnya. Hutan menjadi habitat bagi semua mereka, yang mana semua hewan-hewan itu, semua binatang-binatang itu memiliki hikmah-hikmah dalam kehidupan manusia. Kayu pinus yang diubah menjadi batang korek api. Kemudian beragam flora hidup di hutan yang merupakan habitat mereka yang asli, yang kemudian berperan dalam ekosistem manusia. Kehidupan kita juga tidak terlepas daripada mereka. Lebih daripada 11 juta orang dipekerjakan dalam pengelolaan dan konversi hutan di seluruh dunia. Kemudian manfaat hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai macam hasil di hutan itu dimanfaatkan sebagai bahan baku produk yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, daripada sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan kayu, seperti model mebel, kerajinan rotan, kerajinan akar kayu, dan lain sebagainya. Semua itu adalah merupakan bahagian yang dibutuhkan, perlengkapan-perlengkapan dalam kehidupan manusia. Hingga semua kebutuhan manusia itu hampir tidak terlepas daripada hutan itu sendiri. Kemudian, hasil madu daripada lebah hutan menjadi obat-obatan. Dan bahkan banyak tanaman, banyak tumbuh-tumbuhan yang bernilai obat juga, yang mereka semuanya berasal dari hutan. Banyak daun-daun herbal, makanan-makanan dari hutan, yang semua itu adalah merupakan bahan-bahan yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, manfaat daripada hutan adalah sebagai habitat alami bagi serangga, burung, bahkan mamalia. Hutan adalah merupakan rumah bagi separuh spesies flora di seantero dunia, ditambahkan dengan beragam kekayaan hayati. Maka lengkaplah fungsi hutan sebagai tempat tinggal sebahagian besar makhluk hidup. Lengkaplah fungsi hutan khususnya di daerah tropis, yang merupakan tempat di mana hutan itu tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan suburnya, sebagai pemilik hayati terkaya di dunia. Kemudian di sana juga menjadi tempat bagi tempat tinggal beragam jenis serangga, beragam cacing, yang mana mereka semua juga berfungsi dalam membantu siklus nutrisi tanah. Namun demikian juga sangat disayangkan terjadinya kepunahan terhadap beberapa spesies langka di berbagai belahan bumi. Sebutkanlah misalnya hewan yang sudah hampir punah seperti orang utan, gorila, harimau benggala, panda, dan lain sebagainya. Itu semuanya lah akibat daripada tangan-tangan manusia sendiri yang merusak alam, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal dengan memusnahkan sebahagian spesies seperti itu, kita sedang merusak ekosistem kehidupan kita sendiri. Kemudian, hutan juga bermanfaat sebagai pencegah banjir. Ini adalah merupakan manfaat hutan yang cukup jelas, yang cukup terang. Coba kita lihat, ketika gunung-gunung itu gundul, tidak ada pepohonan besar lagi yang tumbuh di atasnya, maka begitu hujan akan terjadi longsor dengan mudahnya, akan terjadi banjir. Kalau dulu kita melihat banjir itu adalah di daerah yang rendah, tetapi sekarang banyak banjir terjadi di pegunungan-pegunungan di saat hujan. Semua itu dikarenakan minimnya pepohonan, dikarenakan banyaknya pohon-pohon besar yang kemudian dipotong untuk dimanfaatkan demi tujuan pribadi, untuk dimanfaatkan demi manfaat secuil orang. Hutan yang berada di dataran tinggi misalnya berfungsi sebagai daerah resapan air yang paling besar, sekaligus sebagai pencegah terjadinya tanah longsor. Ketika hutan di dataran tinggi habis dibabat tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab, maka longsor sangat mudah terjadi di mana-mana. Kemudian baru kita mengakui bahwa itu semua kesalahan kita. Jadi hutan itu sangat berperan dalam mencegah terjadinya banjir, dalam mencegah terjadinya longsor. Kemudian juga bermanfaat sebagai sumber oksigen. Pohon dan tumbuh-tumbuhan itu adalah merupakan penghasil oksigen. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, atau secara umum dikatakan hutan, itu adalah merupakan produser oksigen. Hutan merupakan sumber yang paling besar oksigennya, dan mereka berperan penting dalam menjaga stok oksigen di seluruh bumi ini. Kenapa? Hutan itu menyerap karbon dioksida, artinya zat-zat kimia berbahaya yang dikeluarkan oleh asap-asap kendaraan, yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik. Kemudian semuanya diserap oleh tanaman, oleh pepohonan,
disimpan di dalam akarnya, di dalam batangnya, di dalam dedaunannya, bahkan di dalam tanah hutan itu sendiri. Sehingga manusia bisa menghirup udara yang masih segar, udara yang tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan karbon dioksida. Kemudian, manfaat hutan adalah sebagai sumber cadangan air. Ada beragam jenis pepohonan di dalam hutan itu. Dan jenis-jenis pepohonan itu merupakan sumber cadangan yang melakukan peresapan air yang sangat besar. Tidak heran jika cadangan air yang cukup besar itu adalah di hutan. Coba bayangkan, seperti yang kita sebutkan di atas, manakala hutan itu tidak ada, hutan itu digundulkan, dimanfaatkan kayu-kayunya, ditebang tanpa tanggung jawab, maka tentu saja air yang turun di gunung-gunung itu akan berubah menjadi banjir, berubah menjadi malapetaka, dikarenakan tidak ada lagi terjadinya resapan air oleh akar-akar tumbuhan besar. Kemudian hutan juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya erosi. Hutan ternyata berfungsi dalam mencegah tanah longsor, mencegah erosi. Kenapa demikian? Karena akar tumbuh-tumbuhan, akar pohon-pohon besar yang ada di dalam hutan, yang ada di pegunungan, itu adalah merupakan bahan alami yang cukup penting dalam mencegah longsor, yang cukup penting dalam mencegah terjadinya erosi. Itulah sebabnya sekarang ada peraturan di mana-mana untuk tidak menebang pepohonan secara sembarangan. Kemudian hutan juga berfungsi sebagai tempat wisata. Tidak sedikit orang yang stres. Ada begitu banyak orang-orang perkotaan hari ini stres. Mereka menghilangkan stresnya ke pegunungan. Mereka berwisata ke pegunungan dan mereka sebut dengan wisata alam. Untuk merefresh, menyegarkan pikirannya. Untuk menemukan kenyamanan, kedamaian. Untuk menjauhi keramaian, menjauhi hiruk pikuk kota untuk sementara waktu. Jadi hutan juga menjadi tempat wisata. Memiliki manfaat, memiliki faedah yang besar bagi ketenangan dan kedamaian manusia. Kemudian yang ke-10, manfaat hutan sebagai tempat riset, sebagai tempat studi biologi. Jadi di dalam hutan itu ada beragam jenis satwa, ada beragam jenis flora dan faunanya. Yang semua itu menjadi bahan studi, semua itu menjadi objek riset ataupun objek penelitian dalam berbagai keperluan-keperluan studi. Hutan merupakan salah satu sumber studi yang cukup diminati oleh berbagai pakar ekosistem. Bukan hanya memperoleh banyak ilmu pengetahuan dengan melakukan riset di hutan, tetapi juga kita memperoleh kedamaian. Sambilan kita melakukan studi ataupun riset, kita telah menjalani perjalanan wisata alam. Selanjutnya, manfaat daripada hutan adalah mengatur iklim. Ternyata iklim bumi ini juga dipengaruhi oleh hutan-hutan. Sehingga jika suatu negara itu memiliki hutan yang luas, maka bisa dipastikan bahwa udara di sana itu terasa sejuk, udara di sana tidak panas. Jadi iklim negara tersebut adalah iklim yang segar ataupun iklim yang sejuk. Kemudian manfaat hutan adalah sebagai sarana olahraga. Sekarang hutan bukan hanya sebagai tempat hidupnya satwa-satwa liar, tetapi hutan menjadi tempat bermainnya sebahagian manusia yang menyukai beberapa jenis olahraga yang dilakukan di hutan. Misalnya seperti berkemah, kemudian ada hiking, bersepeda. Itu adalah merupakan jenis-jenis olahraga yang dilakukan di hutan ataupun di gunung. Tentu sekarang hutan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi hutan menjadi bahagian daripada tempat-tempat yang disukai oleh beberapa orang yang menyukai olahraga yang dilakukan di hutan. Jadi tidak jarang juga beberapa jenis olahraga kadang memanfaatkan hutan itu sebagai acara resminya. Jadi hutan begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa, memiliki manfaat yang cukup besar bagi kehidupan penduduk bumi, khususnya manusia. Oleh karena itulah, mari kita menjaga hutan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Semoga kita selalu bisa menjaga hutan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga hutan itu menjaga kita. Ketika kita menjaga hutan itu dan kehidupan-kehidupan yang ada di dalam hutan, maka hutan akan menjadi benteng. Hutan akan menjaga kelangsungan hidup manusia. Itulah beberapa manfaat daripada hutan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan bagi manusia khususnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.